Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Oke, sebelumnya silakan duduk ya. Ya. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih sudah datang atau berkenan hadir di sesi konseling hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Anissa Putri Melani. Di sini saya mahasiswa program studi bimbingan konseling, mahasiswa semester 5 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Hari ini saya bertindak sebagai konselor. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Opa Fauzia dari BK1A. Oke, sebelumnya apakah duduknya sudah nyaman? Oke. Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Kita dapat dipertemukan hari ini dalam sesi konseling hari ini. Sebelumnya gimana perjalanannya ke sini? Dari rumah atau dari kosan nih? Dari asrama. Oh, gimana perjalanannya? Lancar? Lancar. Oke, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu kesibukan kamu belakangan ini apa sih? Tugas kuliah. Ya, banyak tugas ya? Iya. Karena mau UAS gitu ya? Iya, jadi iya begitu. Oke, kalau sebelum sesi ini berlangsung, saya meminta izin untuk merekam. Nah, di sana ada kamera ya. Iya. Oke, dan mencatat. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling? Belum. Ya. Baik, jadi saya jelaskan dulu ya. Konseling adalah proses membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang ada atau sedang individu hadapi. Jadi dalam proses ini saya memfasilitasi kamu agar menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Oke, di sesi konseling ini juga ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Hari ini, sesi konseling ini terdapat 3 asas, yaitu asas kerahasiaan di mana konselor menjaga kerahasiaan konseling selama proses konseling. Jadi apapun yang saya dan kamu memperbincangkan hari ini itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu hanya kamu dan saya. Seandainya jika ada orang lain yang ingin tahu, misalkan keluarga, teman, atau pasangan, saya ingin meminta persetujuan kamu untuk siapa aja sih yang boleh dikasih tahu tentang terkait sesi konseling ini. Tidak ada. Oke, hanya saya dan kamu saja. Oke, terima kasih. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kamu bersifat terbuka kepada saya dan dapat menceritakan segala permasalahan yang dihadapi oleh kamu tanpa rasa khawatir dan takut. Dan jangan kamu tidak perlu ragu untuk merasa takut dihakimi. Saya ada untuk mendengarkan bersama-sama dan nanti kita cari solusinya bersama-sama. Oke, yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan di mana kamu dapat menerima saya sebagai konselor untuk sesi konseling hari ini. Oke, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Baiklah, sebelum memulai sesi ini, saya jelaskan terkait sesinya. Nah, jadi sesi konseling ini akan berjalan selama 4 sesi, di mana setiap sesinya akan berlangsung sekitar 45 sampai 65 menit. 60 menit, adakah hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulai sesi konselingnya? Tidak. Oke, posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Baik, baiklah. Bisakah kamu menceritakan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini? Kan sekarang udah mau ini ya, mau UAS. Ya. Nah di sini saya merasa kok orang-orang udah kayak udah jauh gitu, kok aku merasa tertinggal gitu. Terus kan di sini biasanya udah mau UAS, terus aku merasa kok aku kayak belum tahu apa-apa dibanding teman-temanku gitu. Kayak aku tuh kayak tertinggal banget gitu, kayak aku tuh bingung gitu, apa aku tuh salah ambil jurusan apa gimana gitu. Jadi iya, jadi aku tuh bingung gitu, kenapa kok aku beda dari bukan beda gimana ya, mereka mah udah jauh gitu pengetahuannya, enggak kayak aku tuh kayak yang tertinggal gitu. Oke, jadi kamu itu merasa kamu itu tertinggal oleh teman-temanmu karena mungkin teman-temanmu udah kayak di posisi yang jauh, tapi kamu merasa kamu itu masih di sini-sini saja pengetahuannya. Iya. Gitu. Oke. Terus
Kapan itu terjadi? Apa yang kamu rasakan? eh air baru sadar air ini ya, terus gak jadi burung gimana gitu, jadi nggak pede kalau ketemu mereka tuh kayak, terus mikir gini, aku tuh salah jurusan apa enggak sih gitu masuk kuliah ini. Oh, kamu jadi kamu tuh kayak ngerasa sendiri mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak kamu teh, iya aku teh sendiri tapi mereka udah jauh gitu gitu. Iya, kayak tertinggal gitu, kayak ini tuh eh minat aku bukan sih, kayak bukan bakat aku gitu di sini tuh, karena tertinggal gitu. Oh, jadi kamu itu merasa bingung juga dengan bakat kamu di mana kayak Iya, gitu. Tapi kamu juga sudah terlanjur masuk di jurusan yang ini kayak gitu ya. iya. Oke. Apakah kamu sebelumnya pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini? eh Belum sih, cuman eh udah ada mau, cuman ya bingung aku harus gimana gitu. Bingung untuk memulainya dari mana mungkin Iya, ya kayak gitu. Oke. Terus bagaimana keadaan atau perasaan kamu saat ini? gak campur aduk gitu, gak gimana ya, gak Gak karuan mungkin gitu, jadi kayak capek capek oge ke iya. kitanya kayak gitu, pikiran kita tuh kayak bergelut ya Iya, kayak gitu. terus kalau lagi di kelas juga kayak, ih apa sih gitu, nggak ngerti gitu apa gitu, ini teh kayak kerasa gitu tertinggalnya tuh, apa sih kok mereka mah enjoy aja kayak yang biasa aja, tapi aku mah kayak tertekan gitu, ini tuh apa sih gitu. Oke. Gini, kamu itu berarti kamu itu sekarang itu merasa tertinggal oleh teman-temanmu di saat teman-temanmu udah jauh pemikirannya kayak gitu, tapi kamu juga bingung dengan minat bakat kamu juga, tapi kamu sudah terlanjur terjun di dunia ini. Bolehkah aku ngasih contoh ya? Jadi kayak gini, eh, waktu pertama saya terjun ke dunia ini, saya juga pernah bingung kayak, ih saya itu di sini bukan sih tempatnya kayak gitu. Sampai saya juga pengen pindah jurusan, sampai pindah unit di semester itu. Tapi saya nguatin diri lagi karena gini, saya di sini udah jauh, udah semester segini, masa saya mau mundur? Karena kalau kita jalanin dan kita hadepin si semester-semester itu gak akan terasa, karena ya udah we kita dia harus enjoy, jangan bergelut dengan pikiran kita sendiri. Oke, gak apa-apa, kita kembali lagi ke diri kita. Siap menerima itu atau enggak, tapi pelan-pelan pasti bisa, dengan cara kamu itu harus aktif di kelas, pelan-pelan aktif di kelas, kayak kerjain tugasnya kayak gitu. Terus juga apalagi ya, terus juga kan saya itu penanggung jawab ya, jadi otomatis dekat sama dosen juga kayak gitu ya. Mungkin dari sana aku belajar public speaking juga, kayak mungkin aku juga belum sesempurna itu, cuman ya aku mencoba untuk belajar 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 sama deket relasi, banyakin relasi. Kamu itu harus banyakin relasi kayak ke cutting, kayak teman juga harus benar-benar yang ngajak kita untuk sama-sama maju. Karena gini, kalau kita masuknya sama-sama, otomatis kita juga keluar juga harus sama-sama. Itu yang kita harus pegang. Karena kamu udah terlanjur terjun di dunia ini, berarti kamu juga harus menyelesaikan itu. Jadi jangan merasa kamu itu tertinggal. Kamu itu tidak tertinggal. Cuman proses seseorang itu ada yang lambat dan ada yang cepat. Mungkin proses kamu lambat, tapi nanti juga akan terbiasa. Mungkin seperti itu dari teteh kayak gitu sih. Iya, tapi kan teh jadi akunya tuh kayak minder gitu di kelas tuh, jadi ih, jadi gimana, jadi minder teh, jadi bawahnya tuh capek kalau kelas. Oke, minder ya. Kamu merasa minder oleh teman-teman kamu. Itu wajar sih menurut teteh. Karena gini, eh ya kembali lagi setiap proses seseorang itu kan beda-beda. Kamu minder sekarang sama teman-teman kamu, tapi kamu juga jangan jadikan minder itu teh jadi senjata buat kamu, dengan cara kamu teh gak mau kuliah, gak mau upgrade diri di kampus. Jangan seperti itu.
tapi kamu itu harus maju di sana meskipun kamu sendiri, tapi nanti juga orang-orang pasti melihat kamu dengan proses kamu saat ini, gitu sih dari Tete Mas. Jadi kayak kamu tuh nih sekarang kamu minder sama teman-teman kamu, tapi pelan-pelan kamu berproses di sana. Jadi jangan dijadikan bumerang minder itu. Teteh, karena Teteh juga pernah kayak gitu, ih teman-teman aku mah suka nanya di kelas kayak gini, di kayak ini. Tapi kembali lagi ke diri kita mau berubah dan keluarga dari zona nyaman itu, gitu sih. Kalau dari aku, itu. Oke, baik. Sebelumnya dapat saya simpulkannya, jadi sejauh ini kamu itu minder sama teman-teman kamu, terus kamu juga merasa tertinggal oleh mereka, kamu merasa capek untuk kuliah karena minder itu, jadi kayak capek untuk kuliah juga, capek untuk memulai lagi mungkin kayak gitu. Tapi di balik itu semua kamu itu harus keluar dari zona nyaman itu ya. Oke, baik. Oke. Terus apa yang kamu harapkan terjadi setelah sesi konseling hari ini? Ada perubahan supaya nggak minder, terus biar nggak kepikiran, soalnya kan kepikiran nggak di ya kepikiran gitu. Ya, oke. Jadi kamu itu pengen konseling hari ini tuh mungkin kayak pengen ada pencerahan sedikit-sedikit Ya, demi sedikit soalnya kayak aku gitu. tuh bingung mau mulai dari mana jadi ya gitu. Oke. Kalau keadaan ini berubah, kamu ingin seperti apa? Jadi berubah ini tuh dalam artian di saat kamu itu sudah tidak minder nih sama teman kamu, sudah kayak oke, inilah diri aku kayak gitu. Ya kan kalau udah berubah ya kan ke kitanya juga enak gitu, jadi nggak kepikiran, jadi kalau ke kelas juga nggak tertekan, nggak sedih, nggak sakit hati, jadi enjoy aja gitu, kelas tuh tenang gitu, keadaan hari itu tenang, nggak ada tertekan gitu. Oke, jadi kamu itu akan enjoy di kelasnya kayak oke, ini diri aku loh kayak Ya lebih percaya diri. oke. Langkah kecil apa sih yang kamu bisa mulai minggu ini? Kayak kamu teh pengen oke, aku akan berubah dengan cara pelan-pelan, dengan cara kayak aku akan bertanya di kelas mungkin atau gimana. Mungkin dari berinteraksi dengan teman-teman, soalnya kalau untuk bertanya aku masih ragu-ragu sih masih takut takut aja kalau bertanya tuh. Oke, itu jauh bagus sih, itu langkah yang bagus, kamu udah mau mencoba untuk berinteraksi di kelas kayak gitu. Oke, kalau kamu mencapai hal itu, apa yang kamu rasakan? Senang, soalnya kan bisa bisa gitu ngelakuin itu. Oke, kamu mulai dari mana dulu untuk memperbaiki keadaan tadi? Kata kamu tadi berinteraksi di kelas, terus apa lagi? Ada lagi? Mungkin mengerjakan tugas, soalnya kan aku tuh suka Dimepetin deadline iya ya? iya gitu. Terus ya aku gimana ya, aku tuh suka kecanduan scroll gimana ya biar enggak gitu gitu. Oke. Kembali lagi sih kepada kitanya ya. Saya juga seperti itu, tapi karena mungkin ada tuntutannya kalau sekarang mah kayak ya udah, sekarang tuh aku harus mengaji. Gini sih lebih tepatnya gini. Kita itu harus punya target. Target itu dalam artian, oke, kita sekarang main HP sampai jam segini. Kayak kita main HP dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Dari sananya kita ngerjain tugas. Kayak kita itu harus punya apa ya, tulisan waktu lah gitu, kayak kamu nulis waktu-waktu gitu biar nantinya juga ke kamunya juga disiplin, produktif lah kalau intinya kayak gitu. Aku udah punya cuman ya suka dilanggar Nah coba aku kayak tuh bingung kenapa aku tuh kayak gitu gitu karena itu mah udah kecanduan mungkin, tapi kamu juga bisa kok keluar dari sana ya dengan itu. Coba lagi terus Jadi coba aku tuh mau berubah ya, mau udah bikin gitu ya list list waktu ya, ya. cuman nanti aja lah, jadi aku harus berubah ya, cuman di sisi lain tuh datang
nanti udah masih banyak ini waktu mah. Nah suka pas Nah, begitu terbit aku bisa kok berubah, pasti ada itu pikiran nanti aja lah. ya, nah dari sana kamu tuh jangan seperti itu. Jadi kayak ya udah, karena gini, main HP tuh gak bakal ada ujungnya, scroll TikTok tuh gak bakal ada ujungnya. Jadi mikirnya sekarang itu kamu itu di sini buat kuliah, buat keluarga, betul? Nah, Betul. nah itu kan kata kamu tadi minder sama teman-teman kamu. Nah, kamu itu harus punya target. Kan kamu minder sama teman-teman kamu sekarang. Nah, dengan kamu scroll TikTok terus, kamu gak bakal berubah dong dari sana. Terus minder sama teman-teman kamu. Iya. Nah, dari sana kamu itu harus punya pikiran bahwa gini, kalau kamu kamu tuh lagi scroll TikTok terus pengen ngerjain tapi pengen terus scroll aku itu punya pikiran gini, ih aku tuh kan minder ya sama teman-teman aku. Aku kan harus berubah, aku kan harus upgrade diri aku. Nah, gitu pikirannya sekarang mengganti. Jadi Aku tuh butuh ya. ya gitu. Jadi kayak aku tuh harus keluar dari zona nyaman ini, aku harus upgrade diri aku biar kayak teman-teman aku gak bakal tertinggal lagi. Kayak gitu. Oke. Oke. Jika diskalakan nih dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa tidak baik-baik saja dan 10 itu kamu sudah baik-baik saja. Kamu di skala mana? Di skala 4 nih. Skala 4 ya. Berarti gimana sih di skala 4 itu? Gimana? Kayak kamu kan tadi 0 itu tidak berasa tidak baik-baik aja. Iya. Mungkin di skala 4 itu kamu itu mungkin gak di pertengahan ya? Kan 5 ya kalau dulu. Agak ke bawah. Iya, jadi gimana? Jadi asa kecewa gitu ke diri sendiri, kok kayak gitu sih, padahal udah tahu jangan kayak gitu tapi kok tetap kayak gitu gitu, jadi susah gitu. Oke, jadi kamu itu mungkin masih susah untuk keluar dari zona itu mungkin ya. Tapi aku percaya kamu bisa untuk keluar dari zona nyaman itu. Oke, tapi jika dinaikkan nih, kamu ingin di skala mana? 10. Di 10 ya. Oke, di 10 itu kamu mungkin merasa enjoy ya hidupnya, terus dia tertekan lagi. Jadi kayak teratur hidupku tuh, nggak ke bawah arusnya gitu, jadi punya target sendiri, teratur gitu. Oke, baiklah. Sekarang saya ingin kamu terus kayak benar. Apa hal sebenarnya yang membuat hidupmu terasa bernilai? Terasa bernilai. Iya, jadi saat apa terasa hidupmu bernilai teh? Di saat apa? Di saat orang-orang tuh kayak menerima gitu, kayak orang-orang tuh welcome gitu ke aku teh, jadi tanpa melihat aku tuh sempit tapi menerima aku apa adanya gitu. Oh, jadi di saat orang-orang itu melihat kamu. Iya. Jadi melihat kamu, wah ini nih kamu teh kayak gitu ya. Iya. Oke. Apakah kamu juga merasa nyaman saat orang-orang itu melihat kamu berdiri sendiri? Gimana? Apakah kamu juga merasa nyaman saat orang-orang melihat kamu bisa keluar sendiri. gitu? Nyaman. Nyaman ya. Jadi kamu itu bakal nyaman di sananya mungkin ya, dengan diri kamu yang oke, ini aku gitu, bukan yang kemarin-kemarin mungkin kayak gitu ya. Oke. Kalau kita gabungkan dua hal ini, kalau kita gabungkan nih tadi kamu itu apa tadi teh, suka pas kamu itu dilihat orangnya. Oke. Menurutmu kegiatan apa sih yang bisa mencerminkan kamu itu bisa dilihat orang? Kegiatan apa? Kayak apa sih, kegiatan positif apa sih? Kayak membantu orang atau apa gitu? Kayak bisa apa ya, keluar dari zona nyaman itu, terus atau enggak kamu itu bisa apa
Jadi kayak kamu itu bisa, tadi kan membantu orang bisa jadi kayak gitu. Terus juga atau enggak kamu itu bisa menghafal Al-Quran kayak gitu, itu kan kegiatan positif. Atau enggak kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah Nah iya kamu. aku Oh iya itu. Jadi kayak mencerminkan hal positif itu dia yang dengan cara menyelesaikan ya tugas-tugas aku kuliah. bisa menyelesaikan tugas. Oke. Oke. Itu hal yang bagus ya, dan itu bukan hal kecil. Itu pasti sesuatu yang terarah ya. Oke, sekarang coba jawab beberapa pertanyaan. Tidak harus sempurna, tapi jawab saja, oke? Aktivitas apa yang kamu lakukan tanpa disuruh? Tanpa disuruh. Scroll. Scroll, oke. Gak ada lain kayak nyuci kayak gitu? Makan. Oh iya. Makan. Terus Mungkin kegiatan-kegiatan lain yang ya bikin kamu bergerak gitu ya. iya. Oke, aktivitas apa yang bikin kamu lupa waktu? Scroll itu. Iya, scroll. Oke, berarti kamu itu harus keluar dari scrollan itu, karena Susah. itu bikin candu. Ya, dengan cara tadi kata aku, kamu itu harus upgrade diri kamu. Ingat di pikiran kamu, kamu itu pengen gak minder sama orang-orang itu. Gitu. Oke. Aktivitas apa yang orang lain sering memuji klien? Aktivitas apa yang sering orang-orang puji ke kamu? Humble. Jadi aku tuh orangnya tuh humble kan. Oh, oke. Jadi humble kamu tuh, oke. Kata orang. Oh iya, tapi bagus, itu bagus. Dari sini terlihat bahwa kamu punya itu semua. Jadi kamu itu kayak, ya kamu itu pengen keluar dari zona nyaman itu, cuman dari diri kamunya yang kayak kekeh, belum kekeh pengen keluar. Tapi kamu bisa kok. Aku pasti percaya. Oke. Biasanya saat seseorang mulai menemukan nilai dirinya, pikiran negatif ikut muncul. Apa pikiran yang muncul sekarang ini? Kayak orang-orang kalau setiap ketemu orang-orang ya, mereka tuh kayak menilai diriku tuh yang negatif. Kayak apa? Kayak aku gak berharga? Kayak dari penampilan atau dari pengetahuan. Jadi aku tuh setiap ketemu orang tuh atau di kelas tuh kayak mereka tuh lihat aku tuh apa sih kayak gitu. Jadi aku tuh pikirnya tuh negatif mulu nih pada orang-orang tuh. Ya gitu. Oke. Boleh coba ucapkan kata-kata apa sih yang bisa menggambarkan kayak, oh oke, ini aja ya dari saya ya. Aku gak punya bakat gitu. Kayak semua orang. Oke? Iya. Oke. Oke, sekarang sebutkan kata-kata itu. Aku gak punya bakat. Oke, coba sebutkan lagi. Aku gak punya bakat kayak orang lain. Oke. Sekarang tambahkan saya sedang memiliki pikiran bahwa saya gak punya bakat. Oke? Saya sedang memikirkan bahwa saya tidak memiliki bakat. Apa yang kamu rasakan? Miris, sedih. Sedih. Oke. Itu dia, kamu baru saja melakukan diskusi. Kamu memisahkan dirimu dari pikiran itu. Jadi kamu itu di sana kayak ya itu tuh hanya pikiran sebenarnya mah. Jadi bukan sesuatu yang kamu lakukan, cuman pikiran saja. Jadi gini, kamu tadi bilang kamu gak punya bakat kayak, tapi kamu itu punya bakat sebenarnya. Ya tapi ya itu dengan kamu itu scroll TikTok itu teh bikin kamu tidak mempunyai bakat, tapi kamu itu punya bakat. Dan kamu bisa bahasa Inggris Sedikit. no, itu bakat sih, itu bakat. Terus kamu bisa ngaji? Bisa. Itu tuh bakat. Gak semua orang itu bisa ngaji kan, bisa bahasa Inggris, itu gak semua orang bisa. Tapi kembali lagi, bakat seseorang itu tidak bisa dilihat dari apa yang gimana ya mereka miliki. Kamu itu bakatnya kayak saya ya, bakatnya tuh kayak main game kayak gitu. Terus kalau gak nulis kayak gitu, itu tuh bakat.
kan kembali lagi ke kitanya, itu juga bakat. Kamu itu punya bakat, cuman kamunya terdorong dari orang-orang, kamunya terlalu berpikiran negatif dari orang-orang, sebenarnya kamu itu punya bakat. Seperti itu. Oke, mengerti sekarang? Ngerti? Oke. Dari sesi hari ini, apa hal paling bermakna yang kamu dapat? Paling bermakna Mm-mm. bahwa setiap orang tuh punya bakat, cuman kitanya aja yang nggak sadar. Ah, itu dia. Bagus sekali. Hari ini kamu bukan hanya menemukan minat, tapi menemukan dirimu sendiri ya. Oke. Oke, sesi konseling hari ini dicukupkan sekian ya. Tapi saya akan memberikan tugas rumah untuk sesi selanjutnya, yaitu catat 2 aktivitas yang membuat kamu merasa hidup atau senang. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana dari nilai apa yang muncul di sini. Kayak membantu orang atau kreativitas apa kayak gitu. Terus bila muncul pikiran menghambat, gunakan kalimat saya sedang memiliki pikiran bahwa kayak tadi kayak saya gak berharga atau apa gitu ya. Oke. Mungkin sekian ya dari sesi ini. Terima kasih sudah hadir dalam sesi konseling hari ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.